tergantung situasi aja. Yang penting gini, yang penting ada satu yang bisa dihina, gue bisa gitu. Oh, okay. Gitu. Ada yang bisa dihina, ya bisalah gitu. Ya? Nah, iya gitu. Ada yang bisa cing banget nak dihinain bisa ya gitu. Nah, eta karena gitu. Bisa. Tahu kan dulu Facebook ganti-ganti dulu nama kan. Wah, gitu kan kayak misalkan nggak panjang, ya, asik. Nah iya misalkan Fahmi yang selalu setia gitu kan. Misalkan gitu. Misalkan Fahmi yang tak pernah setia. Gue kadang bingung ya. Kok kenapa ada RBT gitu. Terus iya kita bayar kan. Iya. Kita bayar gitu. Sorry buat para provider. Bukan ini bentar. Kadang gue bingung gitu. Ada yang sampai lagu ini. Padahal gue denger enggak gitu. Orang lain yang denger gitu kan. Bener. Kenalkan, nama saya Udin. Nama asli Pak Ulah. Nama asli dan nama panggilan, nama panggung, nama kecil. Oke, kenalkan nama saya Hairul Anwar. Biasa dipanggil sih Awai ya. Teman-teman ya tempat kerja pun sama. Walaupun tempat kerja awalnya baku banget ya. Iya, harus nama asli gitu. Sini tetap Awai juga gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya Awai aja dah gitu. Dari kecil memang panggil Awai gitu. Kerja di salah satu sekolah musik, gak bisa gue sebutin. Dia nggak endorse soalnya. Royaltinya nggak ada. Ya nggak. Nama Awai ada ceritanya? Awai sebetulnya nggak ada ceritanya sih. Nggak ada. Memang dari kecil Awai aja gitu. Nggak ada istilah. Kirain kayak main bola, home away kan. Tuan rumah ya. Alamat di mana Kak Awai? Alamat ya Rengas Dengklok sih. Rengas Dengklok. Ini harus lengkap. Ya enggak lah. Oh ya udah Rengas Dengklok aja. Oke, Rengas Dengklok ya. Terus sekarang statusnya sudah menikah, menduda, menjanda. Gue minta amit udah mah. Gue udah nikah. Gue udah nikah. Anak berapa? 3 tahun kemarin ya. Anak baru satu. Baru satu. Ada rencana nambah? Insya Allah semoga aja lah. Amin. Gitu kan. Ada satu lagi. Gitu. Oke, ini gue punya beberapa pertanyaan nih buat Kak Awai. Dan tolong dijawab dengan jujur sejujurnya. Oke? Siap. Dan nanti Ini kursi panas ya? kursi panas banget itu. Serotan Di akhir lagi. nanti ada mini games dari kita. Oke, pertanyaan pertama. Kak Awai kan sebagai pelatih sekolah musik lah dibilangnya kan. Gue sih sebetulnya nggak ke pelatihnya. Aja gitu. biasanya kayak guru gitu kan ya. Paling di luar aja. Oh, di luar. Di luar. Oke. Di musik ini Awai udah lama? Udah Tahun berapa lama. tuh tepatnya kira-kira aja? Dari mulai belajar apa Ya, memang udah terjun? Dari belajar lah. Oh, dari belajar dari 6 tahun aja. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Oh, saya belakangan. udah belajar musik lah, udah belajar musik. Berarti udah lumayan sedikit hatam lah ya. Ya, hatam lah. Ya maklum karena di kampung gitu kan, maksudnya di pelosok gitu kan. Jadi informasi agak susah kan. Oh iya gitu. betul. Oke, nih sebagai seorang ibaratnya kan guru nih, guru musik. Guru bug anjing. Teknik seriosa. Anjing, hese eta mah saya beneran seriosa mah. Kalau suruh nyanyi tinggi sih oke, tapi kalau nyanyi seriosa enggak tuh. Wah, gitu. Berarti belum nyampe lah ke serius ya. Tapi ada keinginan nggak buat kayak susah, udah susah dibentuk. Oh, udah susah. Udah susah dibentuk, udah kaku. Oh gitu ya. Udah kaku. Berarti kalau nyanyi itu harus dari nol. Dari memang kayak masih muda gitu. Gitu kan ya, gue masih muda, Bro. Oh, gitu. Gue masih baru muda, hei. Muka tidak berbohong. Tapi kalau gini bisa nih. Itu bukan Bisa beatbox. beatbox bro-nya. Itu tetakol. Talu gitu. Talu. Nge-rap. Enggak. Kenapa nggak bisa? Harus biasa kan sengaja seorang Iya. vokalis gitu, apalagi di musik. Dulu enggak bisa soalnya. Susah banget. Pertama kan nge-rap satu nafas. Iya, betul. Kalau dalam teknik satu nafas. Sudah gitu orang kayak ngomong ya. Kayak ngomong aja gitu. Terus
ya pokoknya susah aja. Dulu aja waktu bawain pernah lagu-lagu Red Hot ya, lagu Red Hot dulu, Red Hot Chili Pepper tuh, itu kebanyakan kan ada rapnya juga gitu, nge-rapnya juga, itu sangat kesulitan banget. Kesulitan itu dari banyak lirik-lirik yang ya gue loncat-loncat aja gitu. Kesulitannya di pernapasannya berarti ya? Pernapasan, sama ditambah kan kalau nge-rap, kalau lagu Red Hot kan Inggris gitu kan. Inggrisnya. Belum biasa gitu ya? Nah belum biasa, susah. Oke. Gitu. Tapi kalau nyanyi biasa mah oke, bisa aja. Oke. Stand up nih, gue stand up. Itu stand up komedi. Oh gitu. Bukan stand up berdiri. Stand up komedi. Tergantung situasi aja. Yang penting gini, yang penting ada satu yang bisa dihina, gue bisa gitu. Oh, okay. Gitu. Ada yang bisa dihina, ya bisalah gitu. Ya? Nah iya gitu. Ada yang bisa, banget nak dihinain bisa ya gitu. Nah, eta karena gitu. Bisa dibayar. Iya gitu. Walaupun misalkan kayak yang baru kenal gitu, yang baru kenal dan baru lihat gitu. Kalau gue ngeliat dulu orangnya gitu. Terus kalau misalkan bisa ya rada di tincak-tincak mah gitu bro. Gitu. Tergantung sikon, kondisional, tergantung orangnya juga. Kalau orangnya anjing. Jadi udah kebayangin dia. Jadi ke orang dia bisa di roasting. Aduh, gitu. Udah gitu pokoknya. Oke. Dan jatuhnya gibah nanti kan. Prestasi, sebetulnya kalau prestasi sendiri ya, kalau prestasi secara individual atau gue sendiri ini nggak ada, paling band. Oh band. Kalau di band dulu pernah sama, masih tingkat inilah juara satu apa namanya festival rock and roll dulu, udah lama banget waktu masih muda gitu. Sekarang masih muda. Muda banget. Tidak berbohong. Muda ya gitu. Nah, terus udah gitu itu satu. Terus sama ini apa namanya 10 besar di Bandung pernah. Di festival band juga, kebanyakan band sih, kebanyakan band. Nah paling yang sekarang ngelolosin ini aja, setiap kali ada project murid, entah itu klasik gitar gitu kan, klasik gitar terutama. Ya alhamdulillah lah, saya bisa goal sampai provinsi gitu kan. Dari mulai kecamatan, kabupaten, dan sampai daerah, sampai provinsi gitu. Sampai provinsi saya ada gitu kan. Berarti sekarang lagi fokusnya ke itulah ya, ngolah. Nah gitu, intinya belakang layar aja deh. Ya masa ya gitulah, pokoknya udah tua. Pokoknya orang nengklok kok pasti tahu lah. Tadi katanya muda. Ya tuain dulu gitu. Kalau gua muda mulu kan. Dan prestasi ntar di rumah cemberut. Oke siap, paham. Buat istri Awai tolong ya jangan cemberut kasihan. Nanti pulang-pulang dibau dan. Kalau prestasi tertinggi nih dalam ibaratnya bermusik, karena kan Awai lebih ke musikan ya. Dan band Awai ini tertingginya prestasi menurut Awai apa? Prestasi pengalaman paling tertinggi itu. Ya. Enggak, contohnya kayak misalkan pernah masuk TV kah atau mewakili Indonesia ke luar negeri kah? Gagal sih. Jujur, band gagal gua dulu. Tapi pernah band gagal, gua punya band gagal namanya. Namanya band gagal. Enggak, maksudnya gua pernah punya project juga dulu, ya mungkin bukan rezekinya kali ya. Atau belum rezekinya gitu kan. Pernah lah gitu kan, gue totalitas juga di musik, masuk label A, masuk label B gitu kan. Sampai bikin video klip juga pernah dulu, cuma ya sampai sekarang gue anggap gagal gitu kan. Band gagal karena gitu. Mungkin ya hoki kan, iya betul ya. Hoki mungkin hokinya kagak ada. Alhamdulillah lah. Sebetulnya kalau dihitung bisa berapa alat ya lumayan lah. Pertama 6 tahun itu, 6 tahun awal itu belajar, pokoknya sebelum sekolah itu belajar drum. Drum, walaupun kaki nggak nyampe ya. Kaki nggak nyampe ke pedal, tapi tangan sih udah oke lah gitu. Ya jingjet mah lurah dong bro. Lurah sabulah. Gitu teh, aduh begadang sih ya sewe. Pokoknya gitu ya. Pertama drum. Nah terus vokal. Vokal juga belajar. Terus udah gitu kelas 3 SD gue udah mulai ke gitar. Tadinya nggak mau gue sama gitar.
Kenapa tuh alasannya? Alasannya gitar udah ada di rumah, maksudnya udah ada yang bisa. Kakak, abang gitu ya, udah bisa semua. Gua harus nyari yang beda nih gitu kan. Tapi ternyata teman-teman sekolah, masa lu keluarga bisa main gitar? Oh iya, lingkungan dan. Iya. Lu gak bisa. Akhirnya gue mikir, oh ya udah tuh, gue belajar. Kelas 3 SD belajar, bisa sampai sekarang. Nah terus kebetulan, gue kan kerja di salah satu sekolah musik juga kan. Iya. Nambah satu sekarang ke piano ataupun keyboard, tapi nggak ke organ tunggal sih arahnya. Iya, ada arahnya nggak ke situ maksudnya, tapi tau lah gitu, cuma arahnya memang nggak ke organ tunggal gitu kan, lebih ke pop piano aja sama ya sentuhan klasik dikit. Berarti lebih ke instrumennya lah ya. Iya. Tapi kalau misalkan suatu saat butuh job organ, nanti tinggal saya hubungi, bisa kok. Tuh bisa, ulah mangsa barangkali kepepet ulah mangsa. Musik. Nah, untuk alat musiknya sendiri nih, dari kayak drum, gitar kan, piano, pasti gitar bass pasti bisa lah ya, karena bisa gitar pasti bisa. Kan? Walaupun tapi beda sentuhan doang. Ya. Dan juga vokal nih. Vokal bukan alat musik lah ya. Nah, dari keempat ini nih, yang paling favorit menurut Awai sampai sekarang apa? Yang paling favorit itu paling, maaf, bukan paling. Oh, paling. Biasa orang Sunda baru bisa ngomong F. Biasanya P. Slow aja, slow bos. Nah gini, yang paling favorit ya, yang paling favorit itu tetap gitar sih. Tetap gitar. Tapi tapi piano pun nggak bisa dikesampingkan sekarang. Iya. Gitu. Soalnya memang gitar oke lah, bisa fleksibel, kita bawa kemana aja. Tapi ketika gue bisa main piano, walaupun masih ini ya pemula lah, ternyata touchnya, sentuhannya beda dengan gitar ya? Gitu. Oke. Lebih ngisi aja, gitu bro, perut ngisi. Nah, kan kalau kata Awai, gitar itu yang jadi favorit nih. Apa ada kesan tertentu atau cerita tertentu gitu, selain dengan ibaratnya kefleksibelan gitar itu? Atau ada momen tertentu nih sampai kayak kok gitar bener-bener kayak jadi favorit gitu? Ada nggak sih? Karena gini sih, pertama itu sih yang paling ininya, mudah didapat aja, terus udah gitu gampang dibawa juga. Iya, gampang dibawa juga. Terus lebih banyak bikin lagu memang di gitar juga sih. Bikin gitu. Banyak lagu. Bikin lagu intinya di gitar. Jadi makanya kenapa ke gitar gitu kan. Gitu. Udah paling itu aja sih. Pernah nggak nyanyiin cewek atau nembak cewek pakai gitar sambil nyanyi? Nyekil gitunya, bos. Iya, nyekil. Lagunya lagu apa tuh? Lagunya apa? Sering sering deh. Terbuka. Ya bukan pernah sih, pasti ya. Iya. Pasti gitu. Kadang nggak sengaja pun gitu, nggak sengaja gitu. Gue mainin alat musik atau apa gitu. Kadang baper baper gitu. Dinyanyiin juga ada gitu. Sampai satu ya. Sampai. Enggak, maksudnya sama satu lagi istri aja gitu kan, dulu istri gitu kan. Oh, ya juga. Karena itu juga. Jadi sih, cara gitu. modus seperti itu masih berlaku zaman sekarang ya. Iya, nyekil bos. Nyekil bos. Jadi gini. Jadi nanti kalau misalnya mau belajar tujuannya buat apa? Nyekil bos. Nyekil bos, bener. Nyekil bos. Di zaman sekarang yang sudah mulai banyak gombalan, Awai masih bertahan dengan gitarnya. Lagu hampir banyak sih sebetulnya, nggak hampir banyak banget difavoritin. Sebetulnya nggak ada misalkan lagu favorit banget ini yang sering nyanyiin, nggak. Jadi lebih ke semua lagu suka ya? Semua tapi lagu ada nggak lagu yang bener-bener kayak ini gue banget loh, dan sampai sekarang kayak suka aja walaupun lagu lawas contohnya? Gua kelompokkan kondisi aja ya. Ya. Atau misalkan
ketika gua sedih, misalkan gitu ya. Ketika gua sedih, senang ataupun ya gitulah ya. Paling di kelompokan aja. Oke. Misalkan gua lagu galau nih. Gua lagi galau-galaunya dulu. Gitu. Lagu-lagunya Glenn Fredly. Yang mana judulnya? Almarhum Mas Glenn Fredly ya. Hampir banyak sih. Akhir Cerita Cinta. Terus apa sih? Galau berat itu mah. Nah, itu tuh galau tuh, posisi galau tuh. Pokoknya. Itu terus kalau posisi lagi senang sih kadang dengerin lagu sedih juga. Ting senang nanu kumaha wae. Senang. Gitu pokoknya. Oh, mungkin senang ada kesedihan orang lain. Eta gitu wae pokona mah da batur sedih teh aing ku bagja teuing mah gitu. Oke, dari lagu Glenn Fredly itu ya. Kayak akhir cerita aja yang sedih-sedihnya lah ya. Yang paling Awe suka apa dan tolong nyanyikan. Yang paling suka itu Sedih Tak Berujung. Yang kayak gimana coba nyanyi? Yang ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu, tak tersisa untuk diriku, habis semua rasa di dada. Nah itu. Oke, boleh. Keren. Itu. Judulnya apa? Sedih Tak Berujung. Sedih Tak Berujung. Ngan Oke, sedih buat we. Jadi lagu tuh ngan sedih we tuh ujung-ujung. Amit. Oke, buat viewers yang mau download RBT-nya ada, ketik awas pasti ke Sedih Tak Berujung, kirim ke 123 pagar. Zaman dulu banget. Zaman dulu banget RBT. Oke, next ya. Ini ngomong-ngomong RBT, tar dulu ngomong-ngomong RBT, gue kadang bingung ya. Kok kenapa ada RBT gitu? Terus iya, kita bayar kan? Iya. Kita bayar gitu. Sorry buat para provider, bukan ini bentar. Kadang gue bingung gitu, ada yang sampai lagu ini. Padahal gue denger enggak gitu, orang lain yang denger gitu kan. Bener. Buat ya mungkin nada tunggu lah intinya gitu kan. Ring back tune gitu. Cuma gue kadang masih misteri buat gue gitu. Masih misterinya gue harus bayar goceng misalkan gue isi pulsa goceng. Orang yang denger. Iya sebulan. Orang yang denger gitu. Manfaat ke kitanya. Iya, ke kita kan dulu nih HP belum Android ya. Iya, kita HP masih tulit. Ada RBT gitu. Ke kita mah paling tulilit gitu Iya, kan. bener. Nanti suka dilamain. Dari sudah ke lagunya dulu katanya. Jadi ya berarti yang intinya buat apa gitu bayar? Sorry provider, sorry. Tapi sekarang udah nggak ada kan makanya. Udah nggak ada sekarang. Mungkin buat feedback ke yang nelpon tuh biar nunggu ya nggak jenuh. Nggak jenuh gitu ya. Iya, mungkin. Jenuh kalau kagak diangkat-angkat bos. Iya. Maksudnya daripada nggak diangkat-angkat kan dikasih RBT aja lah. Jadi suaranya nggak tut. Takutnya kita lagi sibuk. Enggak. Iya, terus ntar kalau ada yang sengaja, anjing hayang sare ngenekeun lagu ieu, kudu nelpon heula gitu ya. Gua Halo, pernah kejadian itu bener. Terus malah diangkat lagi. Diangkat ya. Tapi gua pernah kejadian itu. Temen gua ceritanya ke gua. Padahal rap doang. Iya, rapnya doang, rap lagu Rap itu doang kan. Gua pernah. Jadi nggak sengaja itu karena mungkin gratis juga kan. Dikasih tuh RBT gratis. Kebetulan temen gua ada yang suka lagunya. Dia nge-SMS dulu. Gua mau telepon jangan diangkat ya. Gua mau dengerin lagunya. Dia enak dengan lagu lah, kita berisik dengan ringtone. Zaman dulu belum bisa silent loh. Belum paling Nud juga getarnya udah kayak getar gempa. Apa di meja ikut getar. Bener kan? Coba. Bentar, lu banyak nanya nih ya. Kok gue tanya balik sekarang. Kayak baliknya tuh itu fungsinya sebetulnya apa gitu. Oke, dengan bahasa ringback tune. Gitu orang nunggu diangkat sambil dengerin lagu gitu kan. Iya. Dengerin lagu atau apa gitu kan. Jadi dipikir-pikir sih kata gue tuh kayak orang nunggu apa gitu ya. Yang ada lagunya gitu, nunggu dulu kan waiting list lah anggaplah gitu atau gimana gitu buat diangkat teleponnya. Coba gue mau nanya fungsinya apa? Bentar sorry nih, gue nggak menjatuhkan satu provider ini, cuma ya gitu sih masih rahasia. Ya belum terpecahkan ya. Kenapa itu ya ada gitu? Kenapa itu ada ringback tune? RBT ya, merusak ternyata. Iya kagak. Artis
Artis Ini maksudnya artisnya artis gimana nih? Bebas nih, bisa ke band, bisa ke individual, atau Maksudnya artis, aktor, artis film, sinetron atau apa? ya artis, ya semua artis, kayak film siapa nih, di musik siapa gitu, atau misal kayak filosofer siapa gitu. Oh gitu. Kalau artis ya, kalau di artis hiburan gua sih ke musik ya. Kalau artis-artis itu mah enggak terlalu ini. Enggak terlalu update gua. Kalau musik sih ini aja deh yang maksudnya yang berpengaruh yang apa namanya? Ngewarnain ya. Iya. Ngewarnain gua bermusik lah intinya gitu. Pertama sih kalau gua di main piano, Iya. gua suka Yuki Kuramoto. Yuki Kuramoto. Nah, kenapa nama gua ada Kuramoto? Nah, itu. Kenapa gua ada Kuramoto? Sempat ada yang nanya kan di Facebook atau di mana gitu kan nanya. Lu kenapa namanya Kuramoto? Emang emang ada turunan Jepang gitu kan? Iya, Enggak, sebetulnya nah itulah Kuramoto itu gua ambil dari nama. Nah, sebelum gua bisa main piano, piano, itu nama Kuramoto udah gua pakai. Sebelum gua bisa main piano. Oke, paham. Dan kebetulan ada Nah, juga. sebelum gua bisa main piano, gua denger karya-karyanya Yuki Kuramoto. Anjing, nyentuh banget gitu kan. Iya. Nyentuh banget gitu. Pokoknya dapat banget lah suasana romansnya gitu kan. Kadang baroknya juga dia ada gitu kan. Nah, gua denger gitu kan. Nah, wah. Tahu kan dulu Facebook ganti-ganti dulu nama kan. Gua, wah, gitu kan kayak misalkan nggak panjang, ya. asik. Nah, iya misalkan Fahmi yang selalu setia gitu kan. Misalkan gitu. Misalkan Fahmi yang tak pernah setia, misalkan gitu. Tak pernah setia. Fahmi karep aing gitu ya. Pokoknya nama gitu nya misalkan. Fahmi itu? Nah gitu weh. Agok mi sebutkin di bawah kami. Gitu, ya misalkan gitu. Fahmi terosting. Nah, itu sejarah kenapa gue pakai nama Kuramoto. Soalnya memang apa namanya, sebelum gue bisa main piano, nama Kuramoto itu di Facebook udah gue pakai. Dan pas gue bisa main piano, gue inget lah, ini kan Kuramoto itu sebelum gue bisa main piano. Nah di situ makanya gitu kan. Itu pertama Yuki Kuramoto. Terus kalau gitaris sih hampir banyak ya yang berpengaruh banget buat gua gitu kan. Disebutin. Salah satunya ya jujur ya gua Ingwi juga suka. Ingwi suka gitu kan. Terus mungkin kalau yang sekarang untuk speed ya itu Guthrie Govan juga suka. Guthrie Govan. Tahu. Dan untuk band sendiri yang favorit apa? Band. Kalau band ya banyak juga sih. Kalau band paling ya Mr. B. Mungkin lebih ke tua ya. Tua Ya. Tua. Oh ya gitu. Tua memang lah. Tidak membohongi ya. Tua, lebih ke tua. Oke, sekarang orang yang berpengaruh buat Kak Awai sendiri siapa? Dan jelaskan kenapa. Selain keluarga, orang yang berpengaruh banget buat gue tuh diri gue sendiri. Oke. Pertama diri gue sendiri. Nah, pasti banget berpengaruh soalnya kan tolak ukur ya. Iya, betul. Tolak ukur prestasi kita ya diri sendiri gitu kan. Udah ditolak diukur lagi. Nah, gitu pokoknya mah. Daripada dibanting anjing. Anjing. Gitu pokoknya digabredkeun gitu ya. Tolak ukur ya diri gue sendiri. Tolak ukur diri gue sendiri. Maksudnya orang yang berpengaruh. Orang yang berpengaruh itu ya buat gue diri gue sendiri sama paling satu sih ada. Ya udah almarhum. Udah almarhum. Boleh sebutkan namanya? Almarhum siapa? Itu guru ngaji sih. Guru ngaji. Ya, terus disebut aja nggak apa-apa. Barangkali teman-teman ada yang mau ngirim Al-Fatihah. Enggak deh. Enggak ya? Enggak. Lebih ke privasi ya? Privasi. Kalau semoga guru ngaji Kak Awai udah lama itu ditempatkan di sisinya. Paling itu. Jadi gimana ya? Ya pokoknya gue sendiri nggak apa namanya bukan orang suci kan ya, bukan betul. Orang ini gitu, cuma itu sangat berpengaruh di perjalanan hidup gue. Sorry nih kalau gue agak sedikit ngulik ke situ ya, karena gue juga sedikit penasaran. Apa yang membuat Kawai
bisa dibilang ya almarhum guru ngajar itu benar-benar pengaruh. Dan ada nggak satu momen yang benar-benar kayak tolak ukur, oh dia bisa jadi panutan gue atau bisa jadi orang yang apa ya, yang berpengaruh dalam hidup gue? Bijak. Pertama kebijaksanaannya, kedua dia sebetulnya untuk mengajarkan halnya itu memang levelnya itu level ya kita harus berpikir sendiri. Gitu, kita harus berpikir sendiri apa yang udah jadi rahasia kita kan. Gitu. Nah, kita harus pikirin sendiri lah gitu kan. Walaupun itu rahasia, tapi ya lu buka deh rahasia lu sendiri. Misalkan gitu. Nah, disitulah gitu. Jadi tolak ukur gue untuk buat berpengaruh banget gitu. Pertama memang dulu sering curhat juga, sering ngobrol juga. Ya, walaupun ya mungkin masih belum bisa menjalankan yang terbaik gitu kan. Iya, jadi apa namanya? Gue lanjutkan ngomong nih. Lanjut ya. Jadi ya ini agak serius sedikit ya, Bro. Agak serius sedikit. Intinya ya bukan berarti gue harus terlihat benar ya. Sebetulnya gue sih cuma mencoba untuk berkamuflase gitu kan. Mencoba untuk berkamuflase bahwa kita menjadi benar itu tanpa harus kita dinilai benar. Intinya itu. Jadi ya sudahlah. Orang mau menilai gua gimana juga kan gitu. Wah, syawai kayak gini. Wah, ini gitu kan. Nggak mungkin kan ini. Ya soalnya tapi kalau menurut gue ya itulah tadi urusan baik benarnya gue nggak perlu penilaian dari orang. Dari omongan orang lain. Iya, gitu kan. Oh lu bener nggak perlu gitu kan. Baik benar itu gimana Tuhan. Nah itu aja. Selagi gitu kita kan. niatnya baik. Ya gini intinya gini. Gue selalu mencoba kalau misalkan ya bukan berarti gue nggak baiknya gue nipu atau apa, nggak juga. Maksudnya gini. Pernah nggak ada cewek yang bilang sampai kayak gitu? Sampai kayak gitu gimana? Gak apa aku jadi yang kedua buat Awai.